Di- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami kelompok 6 dengan anggota saya, Dam Fajar Bagaskara dengan NIM 187231050 dan teman saya Saya Ahmad Fatir Damairi dengan NIM 187231040. akan mempresentasikan proyek UAS kami Random Forest dengan artikel referensi The Implementation of the Random Forest Algorithm with Resampling and Without Resampling on the Hepatitis C Disease Dataset. Oke, yang pertama latar belakang masalahnya. Hepatitis C adalah penyakit hati kronis paling berbahaya yang ditularkan melalui darah. Di Indonesia sendiri sekitar 20 juta penderita hepatitis, mayoritas hepatitis B, namun yang C juga cukup banyak. Diagnosis dini penting untuk menekan angka kematian, dan tantangan utamanya, data medis cenderung imbalance atau tidak seimbang antara pasien sehat dan terinfeksi. Lalu ditemukan masalah seperti yang ada pada slide, yaitu model klasifikasi seperti random forest, yang saat ini sudah ada bias terhadap kelas mayoritas. Atau bisa dibilang kelas tersebut adalah kelas pasien sehat. Akibatnya, pasien hepatitis C sering tidak terdeteksi. Lalu solusinya adalah penelitian ini membandingkan tiga model. Yang pertama, random forest dan membandingkan yang pertama random forest tanpa resampling, yang kedua random forest plus smooth dan INN, dan yang ketiga random forest plus smooth dan OSS. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, mengevaluasi performa random forest dalam klasifikasi penyakit hepatitis C. Yang kedua, menggunakan dampak teknik resampling, menggunakan smooth plus INN dan smooth plus OSS terhadap confusion matrix. Yang ketiga, memberikan rekomendasi model terbaik untuk sistem diagnosis berbasis AI atau machine learning. Selanjutnya dasar teori yang pertama data mining dan random forest. Data mining adalah proses mengekstraksi pola dan pengetahuan dari data besar. Lalu random forest sendiri adalah algoritma ensemble berbasis banyak decision tree. Lalu kelebihan dari random forest adalah akurasinya yang tinggi, tahan missing value, dan cocok untuk data medis. Kekurangan dari random forest sendiri yaitu butuh tuning dari parameter dan rentan bias pada data tidak seimbang. Oke, selanjutnya teknik-teknik resampling. Yang pertama ada SMOT, yaitu membuat sampel sintetis dari kelas minoritas untuk menyeimbangkan distribusi data. Cara kerjanya itu dengan seperti yang pada gambar, dia dicari titik antara dua kelas yang sama. Dan ada juga edited nearest neighbor atau INN yang membersihkan data mayoritas yang ambigu atau noise reduction. Dan selanjutnya ada OSS atau one site selection yaitu menghapus data mayoritas yang berlebihan menggunakan Tomac links dan CNN flow. Selanjutnya, metodologi yang digunakan penelitian saat ini yang pertama yaitu business understanding adalah identifikasi masalah klinis dan tujuan diagnosis hepatitis C. Lalu yang kedua, data understanding yaitu melakukan analisis karakteristik dataset dan potensi ketidakseimbangan. Lalu yang ketiga ada data preparation. Di sini menormalisasikan dan membagi kelas antara sehat dan terinfeksi. Lalu yang keempat yaitu modeling adalah implementasi random forest dan juga variasi-variasi resampling yang sudah dipilih. Lalu yang kelima, evaluasi pengujian model dengan metrik confusion, yaitu ada akurasi, precision, recall, F1, dan AUC. Lalu yang keenam atau terakhir yaitu deployment, yaitu adalah rencana penerapan model dalam sistem klinis. Oke, selanjutnya detail dataset. Kami mendapatkan dataset ini dari kaggle.com yang linknya kami embed di dalam PPT ini. Di tabel ini terdapat atribut dan penjelasan setiap atributnya. Yang pertama kategori yaitu target test feature, age yaitu umur pasien, seks, gender pasien, ALB albumin yaitu jumlah albumin, begitu juga dengan ALP, ALT, AST, bilirubin, CHE, CHOL, CREA.
IGT, dan PROT. Jumlah rekornya ada 615 pasien dan total atributnya ada 13 atribut klinis. Selanjutnya ini adalah proses dari data preparation. Yang pertama ada normalisasi nilai atribut. Lalu yang kedua, pengelompokan ulang kategori menjadi dua kategori yaitu non-infected dan infected. Non-infected sendiri bisa didapat dari blood donor dan suspect blood donor. Lalu yang kelas infected bisa dikategorikan menjadi hepatitis, fibrosis, atau cirrhosis. Lalu pembagian datanya dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Lalu penerapan resamplingnya yang pertama, Smooth plus INN. Yang pertama akan meningkatkan variasi data minoritas dan membersihkan data mayoritas. Lalu resampling yang kedua yaitu Smooth plus OSS yaitu menghapus data mayoritas yang tidak relevan. Oke, selanjutnya evaluasi model. Yang ini conversion matrix dan kurva AUC-ROC tanpa resampling. Di sini diketahui kalau model sudah cukup dapat menebak label dengan akurasi yang tinggi walaupun tanpa resampling. Dan selanjutnya ini juga sama, conversion matrix dan kurva evaluasi model yang menggunakan oversampling smooth ditambah dengan ENN. Dan begitu juga ini evaluasi model dengan oversampling smooth ditambah dengan OSS. Nah, ini perbandingan tiga model dalam tabel conversion matrix yang bisa dilihat di sini random forest tanpa resampling memiliki akurasi yang tinggi yaitu 0,98 tetapi gagal mendeteksi minoritas. Lalu dengan resampling smooth plus INN mendapatkan performa yang terbaik yaitu 0,99,19 dengan AUC mendapat skor sebesar 0,9999 hampir menyentuh angka 1. Lalu dengan resampling smooth plus OSS, akurasinya bagus tetapi gagal mendeteksi hepatitis tidak seperti yang no resampling ataupun smooth plus INN. Kesimpulannya, smooth plus INN paling efektif untuk data medis yang tidak seimbang. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Penelitian ini menunjukkan pentingnya teknik resampling dalam diagnosis berbasis machine learning. Smooth plus INN direkomendasikan untuk klasifikasi hepatitis C berdasarkan hasil penelitian. Dan penelitian yang lain juga dapat dikembangkan untuk dataset medis yang lain dengan distribusi tidak merata. Sekian dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.